tetap selalu sehat ya. Dan Cici harap juga adik-adik minggu ini, di hari ini, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada minggu ini, yuk semuanya Cici ajak untuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Adik-adik penasaran gak sih ini cerita tentang apa? Nah, sebelum Cici mau mulai untuk bercerita, Cici mau nanya dulu nih sama adik-adik. Kalau misalnya adik-adik dikasih sebuah hadiah oleh papa dan mama. Apa sih hal pertama yang harus adik-adik lakukan ketika menerima hadiah itu? Buka hadiahnya langsung? Atau malah gak mau dibuka hadiahnya? Atau bilang terima kasih dulu sama papa mama? Mana nih jawaban yang benar? Ya, benar sekali adik-adik. Kita harus berterima kasih pada papa dan mama karena kita sudah diberikan hadiah. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita menerima hadiah, yaitu mengucap syukur. Adik-adik, Cici pengen tanya nih satu lagi. Coba adik-adik pikir, hari ini, minggu ini, adik-adik sudah dapat apa aja sih dari papa mama? Kalau dari Cici, papa dan mama sudah kasih Cici makanan. Jadi Cici bisa melakukan segala aktivitas sampai hari minggu ini loh. Kalau adik-adik, apa sih yang didapat dari papa dan mama di minggu ini? Terus, satu lagi nih Cici pengen tanya. Apa sih kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik selama 1 minggu ini? Kalau Cici, kebaikan Tuhan yang sudah Cici dapatkan, itu Cici mendapatkan nafas kehidupan. Jadi Cici bisa melakukan semua aktivitas dengan lancar karena Tuhan sudah memberikan udara untuk kita. Terus adik-adik, setelah kita mendapatkan hal-hal, sudah mendapatkan hadiah dari papa mama, mungkin juga dari teman, terus dari Tuhan Yesus, kita harus ngapain sih? Apa? Biarin aja? Bukan ya. Tetapi kita harus mengucap syukur. Yuk adik-adik semuanya ikutin Cici ya. Mengucap syukur. Oke, bagus. Jadi adik-adik, setelah kita menerima semua yang kita dapatkan, kita harus mengucap syukur. Nah adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan sebuah cerita mengapa kita harus mengucap syukur loh adik-adik. Dan mengucap syukur itu bukan hanya di saat kita dapat hadiah loh. Yuk kita dengarkan ceritanya ya. Suatu hari, Yesus dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Ketika itu, di sebuah kota kecil, ada 10 orang yang terkena kusta datang menemui dia di sana. Kusta adalah penyakit yang mengerikan. Orang yang terkena kusta akan merasakan sakit dan mereka
punya luka di tubuh mereka dan dapat dengan mudah menular dari satu orang ke orang yang lain. Oleh karena itu, penderita kusta pasti dijauhi oleh orang-orang di kotanya. Tidak ada seorang pun yang ingin mendekati mereka karena mereka takut mereka pasti terkena sakit itu juga. Ketika Yesus melewati mereka, mereka mengenali Yesus dan mereka berteriak, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami. Tolong sembuhkanlah kami." Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka, tetapi mereka tidak berani mendekati Yesus. Yesus tahu bahwa mereka sangat ingin sembuh, dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam di bait Allah." Kesepuluh orang kusta ini percaya akan kuasa Yesus dan mereka menaati perintah Yesus. Mereka mulai berjalan untuk bertemu imam-imam di bait Allah. Ketika dalam perjalanan, mereka sadar kulit mereka tidak lagi mempunyai luka-luka. Tidak ada lagi benjolan-benjolan. Dan luka-luka yang ada di tubuh mereka sebelumnya sudah hilang. Kesepuluh orang ini merasa lebih sehat dan mereka sangat berbahagia karena mereka dapat kembali ke rumah dan bertemu orang-orang yang mereka sayangi. Nah, dari kesepuluh orang ini, ketika mereka sedang berbahagia, ada satu orang yang teringat untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Dia meninggalkan 9 orang yang lainnya dan dia kembali kepada Yesus. Apa sih yang dia lakukan? Dia kembali kepada Yesus. Dia memuji Allah dengan suara yang nyaring. Kemudian orang itu berlutut di kaki Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, terima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan kepada saya. Sekarang saya sudah sembuh. Itu semua hanya oleh karena kuasa-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada orang ini, "Bukankah ke-10 orang tadi sudah menjadi sembuh? Tapi mana 9 orang yang lainnya?" Yesus menyembuhkan 10 orang, tapi yang kembali hanya 1 orang. Dan 9 orang yang lainnya tidak menunjukkan bahwa mereka berterima kasih. Tapi Yesus masih mengasihi manusia. Yesus berkata kepada orang yang bersujud di kakinya, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, gimana ceritanya minggu ini? Seru nggak sih? Wah, pasti seru ya. Tuh, minggu ini kita belajar dari satu orang yang kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena ketika dia senang pun, dia selalu ingat akan Yesus dan tidak lupa untuk mengucap syukur adik-adik. Jadi biasanya kalau kita sakit, kita selalu berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, tolong cepat sembuhkan aku, biar aku bisa main dan belajar lagi." Tapi kalau kita sudah sembuh, kita lupa dong sama Tuhan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kita belajar dari satu orang yang kembali kepada Yesus. Ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih mengingat kita. Dan ingat satu lagi, Tuhan masih mengasihi kita, adik-adik. Wah, kita ini spesial banget ya anak-anak Tuhan. Tuhan masih ingat sama kita, Tuhan masih mengasihi kita. Jadi, sebagai anak Tuhan, yang orang-orang percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh lupa sama Tuhan Yesus. Tidak lupa juga mengucap syukur. Jangan hanya ingat ketika susahnya aja. "Tuhan, tolong aku lagi kesulitan ini."
Tapi ketika kita senang, kita lupa. Aku bisa melakukan ini karena aku sendiri loh, bukan karena siapa-siapa. Tuh adik-adik, gak boleh kayak gitu ya. Kita harus ingat akan kasih Allah yang begitu besar. Oke adik-adik, sekian dulu cerita kita di minggu ini. Cici ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan dan melakukan aktivitas muridnya. Sebelum kita selesai, Cici mau ajak adik-adik untuk kembali berdoa yuk. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, terima kasih sudah mengingat kami, sudah memberkati kami, dan sudah mengasihi kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena kasih-Mu, kami bisa hidup, kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekian adik-adik cerita kita di minggu ini ya. Cici ingatkan lagi, jangan lupa untuk bersyukur. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.